Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film dibuka dengan seorang wanita yang sedang melakukan pengakuan dosa di sebuah gereja. Ia memberikan pengakuannya kepada seorang pastor. Ia berkata bahwa dosa yang telah dilakukannya adalah telah mengkhianati suaminya, di mana ia telah bermain api dengan pria yang usianya separuh dengannya. Lalu scene berpindah ke beberapa waktu lalu. Terlihat seorang wanita yang sedang berenang di pantai di kota Lisabon. Wanita tersebut bernama Mai. Ia berasal dari Filipina, di mana saat itu ia sedang berlibur bersama kedua temannya. Di pantai tersebut secara tak sengaja ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Jericho, namun biasa dipanggil Jack. Rupanya Jack juga berasal dari Filipina. Karena sama-sama berasal dari Filipina, mereka berdua pun terlihat cepat akrab. Lalu kemudian Jack mengajak Mai untuk berjalan-jalan keliling kota. Saat mereka sedang berjalan dan berbincang, di sini Jack memberitahu Mai jika umurnya 19 tahun. Mai yang mendengarnya pun langsung mengejeknya dengan sebutan bocah. Tak terima dengan sebutan bocah, Jack pun ingin membuktikannya dengan keperkasaannya. Lalu kemudian mereka pun mencari hotel untuk bercocok tanam. Setelah cinta satu malam itu, mereka pun saling tahu jika mereka berdua sama-sama telah berselingkuh, di mana Mai yang telah memiliki suami dan Jack sendiri telah memiliki seorang pacar. Namun di sini Jack berharap jika mereka bisa bertemu lagi, sementara Mai tak begitu yakin jika mereka akan bertemu lagi. Waktu pun berlalu dan mereka pun kembali ke Filipina. Suatu hari Jack yang bekerja sebagai pemandu wisata di sebuah museum tanpa diduga bertemu dengan Mai. Pertemuan itu membuat Jack merasa senang. Namun sayangnya Mai datang ke museum tidaklah sendiri. Ia bersama suaminya yang bernama Phil. Sebelum pulang, Mai sempat bertemu dan ngobrol dengan Jack. Di sini Mai mengatakan kepada Jack untuk tidak menceritakan ke siapapun tentang apa yang sudah mereka lakukan di Lisabon. Lalu kemudian Mai meninggalkan Jack dan pulang bersama dengan suaminya. Di suatu malam, Phil mengajak Mai untuk makan malam bersama dengan rekan bisnisnya. Phil yang merupakan seorang pengusaha di sini membahas tentang bisnis mereka. Mai yang berada di antara pengusaha itu pun merasa tidak nyaman berada di sana. Ia kemudian memutuskan untuk menyendiri. Lalu Mai mencoba menelpon Phil, namun Phil mengabaikan telepon darinya. Mai merasa jika suaminya terlalu memikirkan pekerjaannya, dan yang dipikirkan oleh suaminya hanyalah uang dan uang, tanpa pernah memikirkan Mai sendiri. Keesokan hari Mai kembali datang ke museum tempat Jack bekerja. Di sana ia melihat Jack yang sedang memandu para wisatawan yang datang ke sana. Saat itu dengan sengaja Mai menghampiri Jack lalu menggodanya. Sesaat setelah Jack selesai bertugas, ia lalu menghampiri Mai yang sudah menunggu di dalam mobil. Jack kemudian langsung masuk ke dalam mobil dan hubungan itu pun terjadi lagi. Namun sayangnya kegiatan itu pun harus terhenti karena kedatangan orang tua Jack. Lalu Mai pun memberikan alamat hotel tempat ia menginap dan menyuruh Jack untuk datang ke sana. Lalu malamnya pun Jack mendatangi Mai untuk meminta jatah darinya. Dan lagi-lagi hubungan itu pun terjadi. Hari pun terus berlalu dan hubungan cocok tanam pun sering mereka lakukan. Sampai akhirnya membuat mereka saling nyaman satu sama lain, hingga muncul perasaan saling suka. Mai sengaja menyewa sebuah rumah agar Jack bisa sering datang ke sana dan mereka bisa membangun hubungan itu. Jack begitu sangat perhatian sekali dengan Mai.
Ketika Mai sakit, ia rela pergi ke pasar dan memasak untuknya. Mereka berdua sama-sama saling menikmati hubungan yang mereka jalin saat ini. Namun saat itu, Jack memberitahu Mai tentang kepulangan pacarnya dari luar negeri yang bernama Feby. Mai terlihat kesal dan cemburu mendengar hal tersebut. Keesokan harinya pun, Jack bertemu dengan pacarnya yaitu Feby. Ketika Jack beserta keluarga dan kerabatnya menyambut kepulangan Feby, rupanya di sana juga ada Mai yang melihat dari kejauhan. Karena perasaan cemburu itu pun, Mai segera pergi. Lalu malamnya, untuk melampiaskan perasaannya, Mai pergi ke sebuah klub untuk minum-minum bersama temannya. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Mai bertengkar dengan Phil, di mana saat itu Phil telah mengetahui jika istrinya mempunyai hubungan dengan Jack. Phil mengetahui kelakuan istrinya dari anak buahnya yang selama ini rupanya mengintainya. Karena hal itu, Phil menarik semua fasilitas yang ia berikan kepada Mai, seperti kartu kredit, mobil, dan barang-barang mewah lainnya. Mai sendiri saat itu memutuskan untuk pergi dari rumah Phil dan memutuskan tinggal di sebuah rumah kecil. Kepergian Mai itu pun membuat Jack mencari kemana-mana, dan sampai akhirnya Jack menemukan rumah Mai. Dan untuk kesekian kalinya mereka bertemu kembali. Meski kondisi rumah yang kecil dan panas, mereka tetap melakukan cocok tanam. Dan malamnya mereka pergi ke sebuah kafe, lalu berjalan-jalan menghabiskan waktu semalam bersama sampai matahari terbit. Saat itu tiba-tiba Mai menyuruh Jack untuk memutuskan Feby. Jack pun kemudian menjawab jika ia tak bisa memutuskannya karena orang tuanya. Orang tua Jack sudah berencana menikahkannya dengan Feby. Mendengar hal itu, Mai marah besar kepada Jack. Ia menganggap jika Jack masih kekanakan yang tak bisa mengambil keputusan sendiri. Sementara Mai, ia berani meninggalkan Phil serta kehidupan mewahnya. Hingga malam hari, Jack yang berubah pikiran kemudian meminta Mai untuk menunggunya dan memberikan gelang kaki sebagai bukti bahwa ia akan menepati janjinya itu. Lalu saat Jack pulang berjalan kaki menuju rumahnya, ia dihadang oleh beberapa orang yang tak dikenal. Beberapa hari pun telah berlalu. Mai yang terlihat gelisah karena tidak pernah ada kabar dari Jack. Hingga akhirnya ia pun pergi ke museum tempat Jack bekerja. Ketika sampai di sana, ia hanya bertemu dengan teman Jack. Temannya itu pun mengatakan kepada Mai bahwa Jack telah 1 minggu dirawat di rumah sakit. Jack mengalami cedera otak karena kepalanya dipukul pada saat kejadian malam itu. Mai tidak berani untuk datang ke rumah sakit karena akan membuat suasana semakin rumit. Mai begitu sangat sedih karena ia sendiri tak bisa menemani orang yang ia cintai. Dengan terpaksa, Mai harus menyewa rumah yang berada dekat dengan rumah Jack agar ia bisa melihatnya setiap hari. Ia pun hanya bisa melihat Jack dari balkon rumahnya. Kesedihan pun terus menyelimuti perasaan Mai. Malamnya ketika Mai tidur di kamarnya, tiba-tiba Jack datang dan membuka pintu kamarnya. Namun itu hanyalah mimpi. Perasaan Mai yang tak karuan, kemudian ia berlari dan melihat ke arah rumah Jack yang rupanya Jack telah meninggal dunia. Perasaan sedih pun tak bisa Mai bendung lagi. Mai pun menghadiri acara pemakaman Jack. Dalam acara doa di sebuah gereja, Mai maju ke depan untuk bercerita semuanya tentang Jack. Di sini Mai meluapkan kesedihan dan kehilangan atas kepergian Jack selamanya, tanpa seorang pun tahu siapakah Mai dan apa hubungannya dengan Jack. Dan di akhir cerita, ketika Mai keluar meninggalkan gereja, Feby mencoba menanyakan siapakah sebenarnya Mai ini. Dan di sini Mai mengatakan bahwa dia bukanlah siapa-siapa, ia hanyalah orang asing. Lalu film pun selesai.